Baik, Oke, mungkin suara saya terdengar dengan jelas ya, Bang Isan dan teman-teman. mendengar Kak, aman Kak. Oke, baik. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam teman-teman semua di Bimbel Hore Digital ya. Semoga kawan-kawan Mas Mbak semua dalam keadaan sehat walafiat ya, jasmani maupun rohani dimanapun teman-teman berada gitu. Dan tidak terasa ya, mungkin ini sudah masuk masa-masa detik-detik akhir pendaftaran ya CPNS di tanggal 10 ya. Harapannya mungkin problem-problem yang dialami teman-teman ya teknisnya bisa perlahan mulai teratasi dan menemukan solusi seperti itu Mas Mbak semua. Baik, di malam hari ini insya Allah kita akan membahas soal TKP ya, soal TKP tryout kemarin gitu ya, yang kemudian ada beberapa soal yaitu sekitar kemarin udah kita bahas apa namanya 23 soal tryout paket satu dan ini kita bahas 22 soal dari nomor 24 sampai dengan nomor 45 seperti itu. Baiklah, ini sudah bergabung lebih kurang 39 ya, 41 sama saya dan Mas Ihsan berarti lebih kurang ada 39 ya. 39 peserta yang mana semoga saya doakan dari semua yang ada di sini insya Allah bisa lolos CPNS dengan berhasil dan sukses. Amin. Amin. Oke, teman-teman, sebelum memulai diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup teman-teman. Kita mulai dari nomor 24 ya. Nah, ini. Nah, di dalam nomor 24 ini adalah apa namanya? Aspeknya apa? Aspeknya adalah aspek pekerjaan ya, ataupun namanya profesionalisme ya. Nah, ini. Hampir setiap minggu, berarti selalu ya. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Nah, ini. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhannya. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan ya ketika bertugas ya. Mulai dari barang-barang pribadi sampai dengan dokumen penting ya. Jadi banyak hal dalam proses penugasan kita dalam pekerjaan itu banyak yang harus dibutuhkan ya. Dari barang pribadi sampai dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah sedikit pelupa. Nah, di sini. Terkadang barang yang dibawa tertinggal ya. Bisa tertinggal, belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Jadi di sini ada resiko, ada sesuatu yang kemudian dikhawatirkan barang tersebut bisa hilang ataupun tertinggal. Itu teman-teman. Nah, kira-kira mana opsi terbaik yang bisa dilakukan, guys?
Mana opsinya? Oh. Tetap mempersiapkan seperti yang Anda lakukan. Oke. Tetap mempersiapkan, berarti tidak ada solusi, Mas. Karena gini, dia kan Yang A, rawan bilang pelupa, yang agar A, tidak lupa. Oke, ya. Ada lagi dalam TKP itu yang A, Yang C. dia A. Yang dalam C. TKP itu dia harus kemudian mencari sesuatu yang paling efektif ya. Di sini karena melihat zaman dan juga situasi kondisi, maka yang paling besar adalah yang Yang C. ya menyimpan dengan online agar bisa diakses di mana saja. Contohnya apa? Dokumen. Sekarang itu mungkin hampir jarang ya, eh, perusahaan menggunakan dokumen hard ya. Pasti dia sudah menggunakan digital semua. Baik itu worksheet, spreadsheet dan sebagainya, Google Drive, hal-hal yang kemudian abstrak ya, yang tidak terlihat tetapi gampang ataupun bisa diakses di mana saja. Oke, ada yang mau ditanyakan, guys? Nomor 24. Silakan teman-teman. Lanjut ke aman. Itu di Oke, aman ya. chat banyak tuh. Pada diloncat semua jawabnya. Aman. Next, 25. Nah, ini. Ini aspek sosial budaya juga ya. Oke, siap Mas Isan. Dalam TKP itu langkah pertama dari kawan-kawan adalah bagaimana menentukan kata kunci ya. Menentukan kata kunci ataupun keyword ya. Keyword itu sangat-sangat penting dalam menentukan jawaban. Keyword dari problematika dan juga keyword dari jawaban itu sangat-sangat penting. Oke. Dosen Anda meminta Anda untuk ikut dalam sebuah kompetisi atau perlombaan ya, yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah ya. Iya. Dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta. Nah, ini bakat terpendam ya. Sesuai dengan deskripsi dari perlombaan, guys. Nah, sesuai dengan deskripsi dari perlombaan. Akan tetapi Anda tidak menyadarinya, akan tetapi Anda tidak menyadarinya. Gimana hal seperti ini? Ini kadang banyak terjadi bukan saja dalam dunia universitas, bukan saja dalam dunia pendidikan, tapi dalam segala hal. Kadang kita menganggap diri kita itu tidak mampu, padahal justru orang lain menganggap kita itu mampu. Nah, ini yang kemudian dalam TKP pun banyak hal-hal yang sederhana yang kemudian itu sebenarnya adalah kegiatan kita sehari-hari, kegiatan kita yang kemudian banyak dilakukan hal-hal sehari-hari seperti itu. Oke, 26.
5. Jawaban yang poin terbesar adalah yang, nah ini. Tipsnya adalah apa teman-teman? Cari jawaban yang atau opsi atau kalimat yang positif. Kalimat yang negatif itu langsung bisa kita eliminasi ataupun coret dari opsi jawaban. Jadi dia tidak berpotensi poinnya 5, dia hanya berpotensi poinnya sangat-sangat kecil. Seperti itu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C, bersedia mengikuti perlombaan tersebut ya, dan meminta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nomor 25? Silakan di room chat ataupun room langsung. Silakan. Saya tunggu. Kenapa nggak B? Menerima dan mengembangkan lebih dalam. Yang B itu bisa, tapi tarafnya lebih di bawah yang C. Karena kita tidak B, karena kita kan diminta oleh orang lain, yang mana orang itu adalah dosen. Tentunya dosen pasti punya kemampuan yang lebih tinggi dari kita. Orang minimal dia lebih tua dari kita, artinya pasti dia punya kemampuan yang lebih. Bagaimana upaya kita menghargai dan juga upaya untuk bisa memaksimalkan hal tersebut, soft skill kita, maka tadi kita meminta bantuan dari dosen tersebut. Seperti itu. Jadi yang B itu kalau nggak 3, 4 banyak ya. Nah, itu tadi kenapa kita yang C tidak merepotkan? Karena kan bukan direpotkan, karena kan gini, ada orang yang meminta kita, yang kemudian mendorong kita. Justru orang itu bersimpati, justru dia mau membantu kita. Seperti itu. D kurang ya. E apalagi, A dan B kurang juga. Kak, bisa ini. Yang mau ditanyakan dari teman-teman silakan. Masa ada. Oke. Nomor 5 pas ya. 26. Nah ini. Teman-teman baca dulu. Tak, cas. Seperti itu. Kenapa? Karena berkaitan lagi dengan pertanyaan selanjutnya masih kaitannya dengan mudah-mudahan yang Bapak Ibu semua. Oke, beberapa minggu yang lalu
atasan Anda memberitahu Anda bahwa dia punya jadwal untuk menandatangani kontrak dengan beberapa klien baru dalam beberapa minggu ke depan ya, untuk pengembangan perusahaan. Nah, namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal gitu ya. Karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota. Nah, sebagai asisten dari seorang atasan, teman-teman, apa yang harus dilakukan? Anda lakukan dalam hal ini, teman-teman. Beli tempat makan supaya orang itu nggak tahu. Yang mana? Di room chat tadi jawabnya A dan D antara ya. Jadi kan salah satu tugas asisten itu adalah apa? Adalah memberitahu ataupun mengingatkan tugas dari seorang atasan kita gitu ya. Yang mana atasan kita ini memang orang yang sangat sibuk karena dia seorang pimpinan. Seperti itu. Oke, jadi yang opsi D ya, memberitahu bahwa dia harus bertemu dengan klien untuk urusan bisnis ya dalam waktu dekat. Nah, ini dia harus bertemu dengan klien karena sudah menjadi kewajibannya seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan room chat atau on mic? Pak, maksudnya klien itu apa, Pak? Klien itu customer, Mas. Klien. Customer perusahaan. Kan klien itu relasi ya, Mas. Customer atau klien. Misalkan kita punya perusahaan tambang. Nah, ada kemudian mitra. Nah, itu sebagai namanya klien, Mas. Klien kita. Atau bahasanya gini lah. Kita punya rumah makan. Orang yang datang itu sebagai nama customer ataupun klien. Mengingatkan. Kalau yang A itu dia lebih 4. Karena apa? Karena kan di sini kan dia sudah punya, dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani. Karena gini, dalam pelayanan ya, dalam TKP itu hal terpenting atau nomor satu itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada eksternal. Titik. Kata kuncinya adalah pelayanan eksternal kepada orang lain. Karena dia tadi sudah pernah ini ya, beberapa minggu lalu atasan Anda pernah memberitahu bahwa dia punya jadwal. Berarti dia hampir sudah pasti berjanji. Itu poinnya. Nah, itu ya. Ya, Pak. Jadi di situ kata kuncinya karena dia sudah punya janji. Dan memang namanya customer itu memang harus di nomor satu kan gitu ya. Internal itu nomor sekian, tapi eksternal adalah nomor satu. Seperti itu guys. Oke. Ada lagi silakan. Yang D5, kemudian A-nya 4, yang B3, yang pasti yang E salah ya. Jadi E itu satu ya, karena E itu tidak punya tujuan dan juga jauh sekali ya. Jadi gini guys, bahasa gampangnya, kita lebih baik misalkan dimarahi oleh atasan daripada kita kehilangan klien ya dalam suatu perusahaan. Itu teori sederhananya. Oke, next. Nomor 27. Nah, ini. Membaca dulu.
Oke. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan. Nah, jadi dalam TKP itu teman-teman, karena dia sangat-sangat panjang ya, narasi, kemudian opsi, kemudian kalimatnya. Jadi cara ataupun hal yang harus teman-teman kuasai adalah apa? Kemampuan untuk menyederhanakan kalimat yang begitu panjang tadi, yang begitu lebar tadi menjadi kalimat yang sederhana, yang bisa teman-teman pahami, yang teman-teman bisa sederhanakan. Seperti itu. Oke. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat ya, beberapa menit mengumpulkan tugas. Hal ini disebabkan rekan Anda tersebut harus mengassembly itu sama dengan mengumpulkan ya, ataupun menghandle ya. Terlebih dahulu sebelum dikumpulkan, ditambah lagi, mengassembly itu mengkompilasi ya. Sebelum dikumpulkan, ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Jadi kayak mengkompilasi ya, assembly itu ya. Jadi misalkan gini, kalian ada tugas membuat makalah atau membuat suatu tulisan. Nah, dibagi-bagi dalam tim. Si A misalkan membuat bagian ini fisik, misalkan si A ini membuat ataupun mencari teori A, si B ini mencari teori B dan seterusnya. Nah, tapi kita telat mengumpulkan sehingga yang mengedit makalah tadi kan menjadi telat juga. Nah, itu bahasa gampangnya ya, ataupun bahasa sederhananya. Nah, berarti mana? Ya, yang C. Jadi dalam TKP, kata-kata sederhana seperti meminta maaf, meminta tolong, terima kasih itu menjadi kata-kata yang sangat-sangat penting, sangat-sangat vital ya, seperti itu teman-teman. Sehingga itu memang harus dilakukan ya. Jadi mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada problem tersebut. Seperti itu, guys. Ini kalau ini namanya profesionalisme ini. Artinya kita mengakui bagaimana dampak kita melakukan kesalahan itu berdampak pada tim ternyata. Seperti itu. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen ya, untuk Anda menerima proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan di pinggir jalan ya. Dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari, berarti tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Sikap Anda adalah guys. Ini dalam fakta dan teori sangat berbeda ya. Harusnya apa yang kita lakukan apa? Nah itu yang kadang menjadi tanda kutip. Jadi tes karakteristik pribadi itu adalah bagaimana kita itu memiliki nilai-nilai yang luhur ya. Memiliki kepribadian yang kemudian bermanfaat untuk sesama, untuk warga negara, bangsa, sesama warga. Seperti itu. Ya.
dalam TKP caranya tadi ketika kita sudah tahu problematikanya, kita cari mana yang kemudian bisa kita eliminasi, yang mana yang bisa kita coret dari opsi jawaban yang sudah pasti salah. Yang A, coba tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes. Ya benar, tetapi tetap melanjutkan perjalanan ini artinya kan kita berfokus pada diri kita sendiri, tidak melihat ada orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Kurang tepat ya. Yang sudah pasti bisa dieliminasi adalah opsi yang mana? B. Kata-kata mengabaikan ini bisa langsung dieliminasi karena itu sudah sangat tidak bersesuaian dengan apa yang namanya positif gitu ya. Itu sudah sangat negatif. Ya. Kalau yang D ini mungkin dikhawatirkan akan kemudian membuat kita telat. Ya, itu masuk akal juga ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Jadi kita cari teman-teman yang namanya win-win solusi ataupun solusi dari segala solusi. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong ya. Tetap lanjut setelah yakin ada orang lain yang menolong. Ini ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Silakan Mas Irfan. Baik Bang, saya mau tanya Pak, ini Silakan. soal ini kan tentang masuk ke apa Bang? Ini ke profesionalisme atau sosial budaya? Oh, ini ya tipenya ya. Iya. Kalau ini sosial budaya Mas. Oh iya, Karena soalnya di kan sini ada saya juga pernah ketemu soal kayak gini, untuk apa di soal lain gitu. Kalau seandainya kita mau pergi ke rekrutmen, takut telat atau apa, kalau kalau posisinya orang yang terjatuh itu sudah ramai dan banyak orangnya, itu bukannya sebaiknya kita harus fokus ke kita dulu kan karena udah ramai, kecuali dia punya posisi si yang kecelakaan itu nggak ada yang nolong, baru kita yang tolong. Posisinya udah ramai, itu pasti udah ada yang nolong Bang. Itu gimana Bang? Untuk kita soal seperti ini. Nah, itu hampir mirip ya Mas. Karena udah ada yang ramai dan juga mungkin di situ ada kata kunci lain Mas. Misalkan dia juga sudah waktunya hampir terlambat ya. Nah, di sini tidak dijelaskan kalau dia itu buru-buru, artinya dia menerima panggilannya, tetapi ada space waktu yang kemudian bisa dimanfaatkan tadi seperti itu Mas. Walaupun di sini sudah melihat kerumunan, tapi apakah kita bisa hanya dengan melihat kerumunan itu sudah pasti ada yang menolong? Belum juga kan? Nah, itu yang kemudian kita perjelas lagi tingkatannya. Kita perjelas kembali option jawabannya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau misalkan memang kita buru-buru, it's okay, itu masih ada toleransi jawabannya. Bisa jadi dia sudah ada yang menolong karena ramai. Tapi kalau di sini dia tidak dijelaskan dia buru-buru seperti itu. Oh, jadi kalau di soal itu apa udah terdesak, misalnya dia udah telat, boleh kita pakai itu kayak. Soalnya kemarin tuh dapat soal juga ada kata terburu-buru dan udah hampir telat soalnya Ya, kemarin. itu beda. Itu kan berarti kan sudah RJ-nya tingkat tinggi ya. Di sini memang ada kata-kata sesegera mungkin. Berarti kan sesegera itu telat belum?
Belum. Belum karena itu. Jadi di situ namanya Mas Mbak permainan diksi ya, permainan kata seperti itu. Oke, Jadi makasih Pak. memang ya soal TKP itu dibuat mirip-mirip ya, dan tetapi dia beda sebenarnya, esensinya beda seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Next ya. Oke. 29. Nah ini. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai oleh kerabat. Kerabat itu keluarga ya, ataupun teman lah ya, kolega ya. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua Anda menggunakan jalur belakang. Tahu jalur belakang ya? Untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Jadi Anda itu seorang PNS melalui jalur CPN resmi ya. Tetapi belakangan ini Anda tahu bahwasanya Anda itu dibantu oleh dalam tanda kutip apa? Orang dalam ya. Orang dalam untuk meluluskan Anda gitu ya. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda ya. Bagaimana sikap Anda di sini teman-teman? B semua? Ada selain B? Ordal. Win-win solusinya mana? Iya, yang C ya. Ini namanya lebih ke hampir sama dengan profesional ya. Artinya bagaimana ketika kita itu dalam pekerjaan memang tidak boleh ya. Tetapi kan kita juga tidak tahu kalau yang menggunakan orang dalam itu orang tua kita gitu ya. Misalkan teman-teman sekarang lagi belajar nih, ikut bimbel salah satunya, tapi tiba-tiba orang tua kita menggunakan jalur orang dalam. Nah, berarti kan bukan salah kita, tapi salah, maaf, orang tua misalkan. Tapi kan kita juga nggak bisa langsung apa ya, melaporkan orang tua kita. Nah, tadi dengan ada win-win solusi yang lainnya seperti itu. Yang C ya, mengakui kecurangan orang tua semua orang dan menunggu keputusan instansi. Dalam hukum itu ketika kita memang mengaku salah ya itu juga ada sanksi yang kemudian diringankan ya. Namanya apa kalau dalam hukum itu kolaboratif justice ya, artinya ketika kita membantu, misalkan kemarin seperti kasusnya Sambo itu ya, ada salah satu pelaku yang kemudian dia dipaksa untuk nembak, itu kan juga hukumannya kurang karena dia membantu polisi, pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut seperti itu. Oke, 30. Nah, Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas yang bagus ya. Terkemuka itu bagus dan berkualitas. Akhir-akhir ini tim Anda mendapatkan banyak tugas dengan deadline atau batas waktu pengerjaan
yang lumayan singkat. Akan tetapi tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang menilai kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? Apa yang membuat tim Anda itu bagus? Oke. Nomor 30 ini aspeknya jaring kerja ya. Jadi bagaimana kemampuan teman-teman dalam memanajemen sumber daya manusianya. Jadi pemimpin yang baik itu adalah bukan pemimpin yang mengakui dirinya hebat, tapi adalah yang bisa memanajemen SDM-nya, bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang dia atau yang mereka miliki. Seperti itu. Jadi opsi yang A. Seluruh anggota tim bisa bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. Kalau yang C kurang, kalau dia hanya punya potensi kurang ya, kekompakan juga kurang. Artinya ada yang lebih penting tadi, bagaimana semua anggota bekerja sama. Semua anggota bisa bekerja dengan disiplin dan profesional ya dalam menyelesaikan tugas tersebut. 31. Baca dulu ya. 31. Satu ini sosial budaya ya. Bagaimana? Artinya menghargai pada saat pertemuan keluarga ya. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai. Gawai itu ya smartphone ya, Android dan sebagainya. Menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi seperti WA, Twitter, Instagram dan sebagainya, Facebook ya. Bagaimana sikap Anda terhadap hal ini? Artinya ada sesuatu yang lebih penting dari gawai ya. Apakah tetap hanya dilanjutkan? Iya. Yang A jangan dibiarkan ya. Karena ini sesuatu yang kemudian tidak sopan ya. Yang A membiarkannya karena jadi yang A itu salah karena dia mewajarkan hal yang salah ya. Ya kan dia membiarkannya karena itu hal sesuatu yang wajar ya. Itu.
Kemudian ya, yang paling tepat itu yang opsi D. Sorry, menanyakannya alasannya apa? Apakah penting tidak? Kalau memang penting it's okay, tapi kalau misalkan tidak maka kita ingatkan untuk mematikan gawainya. Itu ya. Kenapa Karena itu yang paling lengkap, yang paling kompleks seperti itu. Kalau D, menasihatinya. Nah, tetapi kalau misalkan ternyata dia membuka gawai itu karena penting, maka kita nggak bisa dong memaksakan dia untuk kita nasihati gitu. Jadi yang dilihat dulu ya konteksnya. Seperti itu. Nah, benar-benar. Nah, ini 32. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Yang mana tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain. Mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Bagaimana sikap kita? Jadi ini ada sebuah tantangan, tugas baru dari atasan. Semua dari kita belum pernah mengerjakan tugas ya, sama sekali. Tapi apakah kita menyerah, guys? Tentu tidak gitu kan. Sikap kita adalah ya, yang D ya. Kami mengerjakannya secara bersama-sama sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Seperti itu. Artinya sampai mana kemampuan yang kita miliki, ya itulah yang kita kerjakan. Kalau nggak bisa, ya udah kita kerjakan bareng-bareng. Kita kerjakan secara bersama-sama. Seperti itu, guys. Kalau yang A kurang ya, kita terlalu terlalu kemudian meremehkan ya. Yang B juga kurang ya. Jadi yang D, mengerjakan tugas tersebut bersama-sama, bila kesulitan mencari jalan keluar bersama-sama. 33. Ini teknologi ya, teknologi informasi dan komunikasi. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, artinya tidak besar ya. Namun penggunaan teknologi di sini kata kuncinya tidak besar ataupun tidak pesat ya, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Nah, ini sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah sikap sebagai seorang leadership, sebagai seorang leader. Nah, mana guys? Yang D itu kembali ke zaman
kolonial ya, tidak menggunakan teknologi lagi, salah ya, dan beralih pada proses manual. Kurang banget ya. Yang mana adalah opsi yang D salah, E salah. Iya, yang A ya, memberi motivasi dan diklat ataupun workshop atau pelatihan seluruh anggota karyawan untuk meningkatkan ilmu tentang TIK tadi, tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi perhatikan kata kuncinya ya. Di sini kan kita sebagai pimpinan. Jadi pertama adalah tentukan apa menjadi problematikanya apa masalahnya, kemudian posisi kita sebagai apa, baru kita bisa menentukan tindakannya. Seperti itu. Oke. Kalau yang C itu 4 ya. Kenapa? Karena dia langsung menggunakan teknologi. Sedangkan siapa yang menggunakan teknologi itu? Yang bisa menggunakan adalah SDM-nya dulu dong. Kan sesuatu dalam perusahaan itu kan dia akan bisa bekerja ketika dipegang oleh SDM kan. Seperti itu. Anda merupakan seorang waiters ya, pada sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu itu, kemudian dia memanggil Anda dan komplain ya. Kalau komplain ya, komplain itu artinya merasa keberatan ya pada menu yang Anda hidangkan tadi. Dan komplain jika tadi dia minta agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali. Sikap Anda adalah, kita sebagai seorang waiters ya, ya, yang A ya. Yang pertama adalah kita harus minta maaf dulu ya, kemudian langsung membuatkan yang baru. Ini gampang, ini namanya pelayanan publik ya. Artinya bagaimana kita menempatkan customer itu sebagai sesuatu yang tertinggi, seperti itu. Oke, next 35. Anda merupakan karyawan baru pada sebuah perusahaan. Karena masih dalam masa percobaan, gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi setiap minggu pacar Anda sering mengajak nonton. Nah, ini. Kondisi ini diperburuk lagi Anda termasuk orang yang boros. Nah, jadi lengkap sudah ya di situ. Pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukannya. Sikap Anda adalah dalam TKP itu kata-kata dasar mengevaluasi, kemudian apalagi membuat suatu skema itu penting ya, itu yang menjadi dasar karena dia luas ya cakupannya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Next 36, silakan baca dulu teman.
Abang di mana? Oke, sudah ketemu 36 apa kata kuncinya? Setelah melaksanakan tugas tertentu Bang. ya. Yang mana? Kenapa Alasannya, argumentasinya adalah setelah menyelesaikan tugas tertentu yang diberikan atasan atau pimpinan, ada instruksi yang salah dari atasannya, sehingga Anda harus mengulang ya. Ini kadang banyak terjadi dalam beberapa situasi perusahaan ataupun organisasi itu. Bagaimana sikap Anda adalah ya, yang kita tetap bersedia mengulanginya. Namun kita juga memintanya untuk lebih berhati-hati dalam membuat ataupun maaf dalam dia memberikan instruksi di kemudian hari ya. Supaya kita tidak kemudian menjadi korban dari beliau yang salah tadi ya, salah instruksi tersebut. Ini masuk TKP profesional ya, Bang? Ini masuknya benar TKP profesional, artinya yang Profesional harus ya. profesional itu tidak hanya bawahan tapi juga atasan. Nah ini kita juga gampang nih. Seorang kawan kantor sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahuinya. Maka saya akan apa ini? Yang belum diketahuinya. Saya akan Nah, semuanya mengajarinya, cuman beda-beda opsi belakangnya ya. Ya, B, mengajarinya dan kemudian kita sarankan, kita berikan apa ya, suplemen, kita berikan hal lebih supaya dia bisa lebih paham lagi, guys, seperti itu. Tiga 38. Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah, jadi kita adalah karyawan biasa, namun dalam suatu ketika kita dihadapkan pada suatu situasi rumit ya, yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat ya. Padahal atasan baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap kita adalah ini bisa memanfaatkan namanya teknologi informasi dan komunikasi. Iya, yang mana ini? A, tetap menunggu pimpinan datang. Gimana customer yang sudah menunggu tadi? Kasihan juga ya. Yang B, memintakan kerja lain. Berarti kita nggak punya keberanian. Yang C, bagaimanapun juga saya tidak bersedia. Ini kurang juga ya. Yang ya, saya menelpon dulu pimpinan, lalu mengambil keputusan sesuai dengan arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Oke, ya. 39, saya diminta untuk lembur kerja, sedangkan saya berjanji kepada anak saya untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Nah ini. Ini harus dapat semua ya, dua-duanya ya. Win-win, solusinya itu harus dapat semua, baik pribadi maupun pekerjaan. Seperti itu.
Ada lagi silakan. Ya, janji tidak boleh diingkari ya. Kalau diingkari itu namanya Roma Irama ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri ya itu. Oke, jadi Kayak yang lagu, Bang. itu apa judulnya Bang? Kau yang berjanji ya. Jadi yang ya, meminta izin pimpinan mengantar anak ya. Pasti pimpinan pun sudah pasti paham lah ya. Daripada harus nanti kayak lagu gitu ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri ya. Itu kan kurang apik ya. Ini masuk ke TKP profesional lagi ya, Bang? Ini sosial budaya sih Mas lebihnya. Karena di situ ada lingkup keluarga, kepribadian anak kan, lebih ke Oh, sosial siap, budaya. siap, siap, Bang. Ya. Sebenarnya dari teman-teman itu tidak apa ya, boleh untuk menentukan ini aspeknya apa, tapi tidak menjadi patokan ya. Yang penting teman-teman paham di bagian substansi permasalahannya seperti itu. Ya. Yang penting terlalu ya itu. Roma Irama tadi ya. Oke, next 40. 40. Setiap hari saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah, ya benar Mbak Anggi. Jadi kalau misalkan ada pertentangan dilihat dulu ya. Tadi apa? Misalkan kalau misalkan yang lebih penting kerjaan maka harus pekerjaan ya. Jadi dilihat mana prioritasnya. Tapi misalkan keluarganya itu melahirkan ataupun musibah itu boleh keluarga dulu. Setiap hari saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lain. Yang saya lakukan setelah tiba adalah, ya, yang D ya, masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja, guys. Itu. 41. Nah, ini. Prediksi pengamat ekonomi bahwa bulan depan akan terjadi inflasi. Intinya inflasi itu sesuatu yang menakutkan lah ya bagi perekonomian Indonesia. Misalkan terjadi krisis moneter gitu ya, harga-harga barang naik gitu ya, dan sebagainya. Prediksi pengamat ekonomi bahwa bulan depan akan terjadi inflasi besar di Indonesia, maka membuat saya apa? Harusnya gitu ya. Ya susah tidur jelas karena bingung memikirkannya ya. Misalnya depresi bisa juga gitu ya. Tapi apa yang paling penting guys di situ? C ya, mengambil langkah hati-hati dalam membelanjakan barang. Nih. Tuh, 42. Karena ruang kantor sempit, maka penambahan sekat untuk karyawan baru terpaksa mempersempit seluruh sekat yang sudah ada, termasuk Anda. Apa yang Anda lakukan, teman-teman, di situ? Adalah yang, ya, opsi yang D ya. Artinya kalau sesuatu itu untuk kepentingan orang banyak, maka it's okay kan ya, tidak perlu kita
menolak, bahkan menentang tidak boleh. Artinya kita harus siap dengan penyesuaiannya, kita harus siap dengan konsekuensinya, seperti itu. D ya, saya menerima perubahan yang sudah ditetapkan. 43, Dimas sampai saat ini belum mengembalikan buku yang ia pinjam dari minggu lalu. Nah, ini sosial budaya ya. Sikap saya adalah ini ada sesuatu yang buruk. Kita tahu ini buruk, tapi juga nggak boleh kita biarkan. Tapi juga nggak boleh kita terlalu keras untuk mentreatmentnya. Seperti itu, guys. Iya, saya akan mencoba mengingatkannya ya. Mencoba mengingatkan itu lebih halus daripada tadi menegurnya dengan keras karena dia meminjam buku ya. Diingatkan. Oke. Dua lagi guys. Jadi kalau sudah ketemu kata kuncinya itu sangat gampang TKP ya. Mudah karena tadi jadikan TKP sebagai pengepul nilai paling besar ya. Kalau bisa 200 gitu ya atau 220 ya. Itu sangat kalau SKD teman-teman akan lolos gitu. Nah ini sudah beberapa kali saya melakukan kesalahan di kantor dan saya sudah berusaha untuk memperbaiki kelemahan saya, tapi belum juga menampakkan hasil. Sehingga saya akan apa? Di sini, guys. Saya akan iya, yang C ya, menerimanya dengan lapang dada dan berusaha mencoba lagi. Itu ya. C ya, harus mencoba. Oke, next terakhir. Bukan malah bersedih ya. Sedih boleh, tapi jangan sampai itu jatuh. Ketika teman dekat saya meminta bantuan saya untuk melakukan sesuatu yang cenderung melanggar hukum, maka apa tindakan saya? Tindakan saya melanggar hukum nih. Adalah yang opsi iya. Jadi menolak tetapi kita dengan tetap memberikan alasan ya mengapa tidak boleh melakukan hal tersebut. Seperti itu, guys. Oke, jadi teman-teman poinnya adalah yang pertama dalam TKP itu tentukan problematika ataupun permasalahan. Setelah tahu problematikanya baru tentukan tadi opsi mana yang bisa. Nah, cara menentukan opsinya adalah tadi eliminasi jawaban yang sudah pasti salah. Nanti baru kelihatan apa yang masih ada gitu. Nah, kalau kata kunci perbedaannya adalah jelas ya. Kalau profesionalisme ini dia dalam narasinya itu full pekerjaan, tidak menyentuh sama sekali keluarga. Kalau jejaring kerja ini adalah bagaimana manajemen kita dengan sesama teman, SDM tuh. Kalau pelayanan publik itu jelas kayak tadi misalkan bagaimana dia hampir sama dengan jejaring kerja, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk customer, untuk klien. Kalau sosial budaya, kayak tadi misalkan kita sedang di jalan mau berangkat kerja, terus ada kecelakaan, bagaimana moralitas kita terhadap budaya, terhadap orang lain. Kalau TIK gampang ya, pasti terkait dengan teknologi. Kalau anti radikal ini biasanya tadi misalkan bagaimana cara menanggulangi sebagai PNS itu apa yang bisa kita lakukan ya untuk mengurangi tadi dampak-dampak ataupun potensi radikalisme seperti itu teman-teman. Oke, gitu teman-teman.
Insya Allah bertemu kembali di pekan depan gitu ya. Semoga lancar belajarnya. Satu hal dari TKP hampir sama dengan TWK, perbanyak literasi dan drilling soal ya. Semakin banyak drilling soal akan semakin banyak teman-teman kuasai impact baru seperti itu. Bagaimana Bang Riswandi? Boleh silakan. Nah itu. Amin. Semoga teman-teman saya selalu ya jaga kesehatannya. Nanti kalau ada mau tanya-tanya boleh WA aja ke Bang Isan, ada WA-nya kayak gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari memberikan keberkahan ya dan juga kebermanfaatan untuk teman-teman. Saya berdoa semoga yang ada di Zoom malam ini bisa lolos 100% di CPNS atau P3K 2024. Amin. Berdoa Amin. menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup dan tidak dibatasi teman-teman. Terima kasih Mas Akhiri. Banyak Selamat bang. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam Sama warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Makasih banyak. Makasih banyak Bang. kembali Kak ke Fauzan, Bang Isan ya. Ya, udah selesai? sudah Kak. Aman. 45 soal ya? Ya, Oke, karena pembelajaran selesai, mungkin seperti yang tadi dibilang di awal, ada kelanjutan untuk masalah teknis pendaftaran yang masih bingung. Ada yang masih bingung masalah pendaftaran CPNS atau masalah e-materai? Ini baru Alhamdulillah 37 soal selesai ya. bang. 37 soal dibahas. Tadi buat Gimana? yang telat hadir gimana ya? Yang telat hadir ini. Yang telah tadi nanti ada recordnya di apa di channel YouTube-nya ya. Oke, 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 oke. Kak Volta tadi Bang, 45 soal apa nyampe 37 Kak? sampai 45 Mas. Sampai 45 ya, oke. Udah sampai 45 ya, oke. Berarti udah selesai semua. Nanti untuk yang ketinggalan nanti ada recordnya ya di channel YouTube-nya Harley Digital. Nanti ini apa? linknya udah di-share di room chat. Bang, apa boleh Ya, di-share gimana? di grup lagi bang? Kalau memang ada meeting Zoom lagi. Ya, nanti di-share diinfokan di grup ya. Pakai aja grupnya atau enggak seperti yang di room chat itu. Apa namanya, join aja ke link grup Telegramnya ya. Pasti akan di-share di grup, link grup Telegram. Terus juga akan di-share di grup WA. Sama nanti di channel saluran WA-nya Harley Digital. Oh, siap-siap bang. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau masalah teknis pendaftaran dilanjut yang tadi masih pada gabungan nih yang tadi. Harus harus harusnya sampai hari ini banyak yang sudah selesai lah bang. Iya sih, udah tanggal 9 ya. Besok tanggal 9 kan Iya bang. pendaftaran. Kalau masih baru mendaftar berarti dia kurang kurang persiapan. Sebenarnya ada juga yang kayak kemarin baru daftar itu karena ijazahnya baru keluar ya. Karena kan kalau untuk CPNS kan nggak bisa pakai SKL. Sedangkan Ya kayak nggak bisa untuk tahun ini bang. ya, Tahun lalu bisa. CPNS dari dulu nggak pernah bisa pakai SKL. Baik SMA maupun Dulu S1. pernah bang. Itu sekdin 2023 kali. bisa. Itu sekdin kali. 2024 baru bang. Nggak bisa. Soalnya tahun sebelumnya juga nggak bisa pakai SKL karena setahu abang dari dulu itu CPNS nggak pernah bisa pakai SKL. Yang bisa pakai SKL itu yang sekdin ya. Yang sekdin bisa. Kalau yang CPNS masih itu belum masih nggak bisa. Kalau Entahlah bang. Karena Kemenak kemarin satu letting yang pakai scale ada bang. Lolos administrasi. CPNS atau Entahlah. kedinasan, CPNS kemarin bang. Dia yang bilang ya bang. Saya tidak tahu dia yang bilang sama saya. kayaknya bukan deh. Soalnya setahu abang dari dulu CPNS itu nggak pernah bisa pakai SKL, selalu pakai ijazah. Oh siap Baik bang. SMA Tidak tahu dia maupun bohong sama saya atau apa ya. bagaimana bang. Kalau sekdin iya, kalau kalian daftar kedinasan lulusan SMA itu bisa pakai SKL. Tapi kalau CPNS mau SMA mau S1 atau S2 pun nggak bisa pakai SKL gitu. Oh, siap-siap bang. Kalau Kemenak sama Kemdikbud tuh tanggal 13-14 ya, bukan tanggal 24 Rian Bayu. Tanggal tanggal 13 sama tanggal 14 September. Itu yang Kemenak sama Kemdikbud. Karena Kemenak sama Kemdikbud kan baru muncul formasinya di tanggal 1 September ya. Dari awal mereka emang tanggal 13-14 gitu. Iya Terus bang. buat Lambat memang penginputannya bang. ya
Terus buat yang masih kendala imaterai, misalnya belum bisa imaterai, kalau misalnya kalian tetap mau pakai imaterai, nggak mau diubah ke materai tempel, bisa ada kendala, bisa hubungin aja ke WA Abang untuk itu Abang buka jasa pembubuhan imaterai. Gitu. Kalau yang masih ada kendala sama imaterai, ya harusnya sih udah nggak ada ya, karena apa namanya websitenya udah benar semua gitu, baik dari yang perlunya sendiri maupun dari yang platform lainnya ya, yang penyedia apa reseller dari reseller resminya perlu Peluri, harusnya udah nggak ada masalah lagi gitu masalah imaterai. Dan kalau misalnya masih ada masalah atau ada kendala, ya kalau misalnya kalian butuh jasa pembubuhan, bisa WA Bang aja gitu. Terus kalau yang apa namanya baru muncul ijazah kayak kemarin ada yang bilang tanggal 6 tanggal 7 itu dia baru dapat ijazah ijazah S1 terus baru daftar ya segera ya yang baru dapat ijazah gitu. Ya, ada semua sebelum waktunya. Soalnya ada kemungkinan di tanggal 9 tanggal 10 websitenya agak error karena biasanya website backend itu selalu error di awal sama di akhir. Di awal pembukaan error karena tiba-tiba banyak penjakan, di akhir juga suka error karena ya itulah banyak yang apa ya resume belakangan gitu. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin dilanjut di grup WA aja atau nggak dilanjut besok. Insya Allah besok ada Zoom lagi untuk jadwalnya nanti diinfokan. Pantauin aja grup WA-nya ya. Tuh, untuk Siap bang, dan makasih nanti banyak bang. TWK Tio apa TKP-nya dilihat nanti aja. Makasih Pak. Ya, Siap bang, makasih banyak. oke cukup dari Abang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang.